Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raje macahkan piring, macahkan piring nimpak bunga melati. Balah itu nyawab salam sagian nyaring, tapi balah itu macam orang mati. Sian jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan masuk ya dulu, masuk. Nah, dirapikan duduknya. Yang cantik, yang manis, yang sopan, yang tenang. Apa-apa, ini acara gratis, nggak bayar, silakan masuk aja. Lain dengan nonton acara band, biasanya bayar. Silakan masuk aja, masuk. Saya belum bisa mulai ceramah kalau belum tenang. Nah, dah ke? Yang berdiri, kasihan yang di bawah, dan nampak. Nah, boleh duduk aja, Bu. Itulah resiko jadi ustadz ganteng. Semuanya nak melihatnya kan. Perasaan saya aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rizal beserta Ibu. Saya dah 5 kali dihadiri oleh Pak Wakil ceramah di Bengkayang. Nah, ini yang kelima. Kalau Ibu membuat walimah, cakep gak ya, Bu? Kalau Ibu membuat walimah, buatlah walimah sesenang hati. Udah 5 kali Pak Wakil menghadiri saya ceramah, baru itulah sambutannya berapi-api. Saya dengar tadi sambutannya berapi-api, luar biasa. Sampai tengah-tengah saya dengarnya. Beliau kemana-mana malar bawa mak biaknya, malar bawa bininya. Kalau saya daan, saya boleh dihitung pakai jari. Selama 20 tahun saya jadi penceramah. Saya nikah 2018, berarti 5 tahun dah saya nikah. Baru 3 kali bini saya ikut. Akhirnya bini saya protes, "Bang, apa adik tang jarang dibawa ceramah?" Nih alasannya. Mun kau pagi, kalau aku bosan. Di rumah dengan kau, di luar dengan kau lagi. Jadi biar kau tetap di rumah, supaya apa? Supaya tetap ada saluknya. Mudah dibawakan hilang saluknya. Dan yang lebih penting lagi, kalau bini tinggal di rumah, saya pagi, cipika, cipiki. Saya balik dari ceramah, cipika, cipiki. Itu utamanya, karena mencium kening istri, pipi istri, pahalanya sami dengan bernilai sedekah. Pak, dengaran kenaan? Sana pura-pura pakak. Nyium kaning bini bernilai sedekah. Ibu, Bu, mau kayak dicium lakinya? Bapak, mau kan nyium bininya? Yang mau orang tunjuk, nah. Tergantung, biasa bapak bukan daan mau nak nyium ibu, biasanya karena faktor ibu juga. Di rumah we semorengan.
Rambut dah disisiri kadang-kadang. Bau lagi kelintiaknya. Kayak daster tolen. Macam mantu kami. Akhirnya dia mau nyium kucing di rumah. Nah, jadi Pak, nyium bini itu berpahala. Makanya saya tiap kali balik ceramah, datang ke rumah, ketuk lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukakanlah bini. Salaman, cium tangan, cibika, cibiki. Pahalanya bernilai sedekah. Jadi kalau bapak agak daan berduit, cium aja bini. Kalau saya nak pagi kantor, lupa. Nak pagi ngajar, lupa saya nak nyium bini saya. Langsung bini saya mengingatkan, bang, sedekah. Jadi sedekah itu sedekah lain dengan infak. Kalau sedekah dan harus duit, tapi infak pasti duit. Nah, itu kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Desa apa namanya itu? Kumba. Macam nama yang nginsap bungi apa namanya? Oh, Kumbang, ya Kumbangi. Nah, Desa Kumba namanya Pak Isro. Pak Isro. Isra ya artinya berjalan di waktu malam. Jadi mungkin lahirnya pas lagi berjalan waktu malam. Isra. Ada kan ada Isra Mi'raj. Isra ya artinya berjalan di waktu malam. Kemudian yang saya hormati Bapak KUA, kemudian Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Sekda. Ini yang paling penting, hadir di tengah-tengah kita guru saya. Mungkin Pak Wakil tidak tahu. Selama itu dengar Ustadz Hatoli ceramah, bukan lagi rupanya hebatnya dia ceramah. Ada yang lebih hebat dari saya, yaitu guru saya. Namanya Al-Mukarram Ustadz Isrori Labib. Boleh diri dulu Pak Guru. Bah. Inilah dia guru saya nih. Pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Basuni Imran pada zaman saya. Nah, sekarang beliau tetap mengajar, memberikan ilmunya. Di Sapara ini banyak murid-muridnya. Dan insya Allah seorang murid, seorang santri yang tetap hormat dengan guru, berkah ilmunya pasti sukses di masa akan datang. Kalau ada orang mondok, kalau ada orang masuk pondok pesantren, lalu dia daan sukses 20 tahun kemudian, dia pasti punya salah dengan gurunya yang belum diselesaikan. Jadi jangan macam-macam dengan guru. Tapi kalau anak-anak TPA insya Allah dia hormat dengan guru. Jumpa dengan saya dah langsung cium tangan. Assalamualaikum, cium tangan. Macam di pesantren rasanya. Kilaang saya suah ceramah di SD. Jumpa dengan saya bukan Assalamualaikum, cium tangan. Apa dek? Metal. Kayak kabar Pak Ustadz. Rambut macam durian. Pirang. Akhirnya Bapak Ibu tidak usah ragu kalau anak-anaknya dimasukkan sekolah agama. Ini adalah investasi. Tahu ke investasi? Investasi apa ya? Tahu kedaan? Investasi, tahu kedaan? Dan tahu? Aku pun tidak tahu. Investasi artinya tabungan. Jadi ibu kalau punya anak soleh, solehah, pandai ngaji, pandai sholat, pandai baca Quran, sopan dengan orang tua, ia adalah tabungan akhirat kita. Makanya tidak usah ragu nyekolahkan anak sekolah agama. Anak saya umur 4 tahun. Saya bilang kepada guru-gurunya yang ngajar TPA, mohon maaf ustazah, saya ngomong dengan ustazahnya, kita ustazah, para ustazah, silakan ajari anak saya surah yang lain. Tapi satu yang tidak boleh kita ajarkan. Apa ya Pak Ustadz? Usah nak kita ajari anak saya Al-Fatihah. Nyapa dek? Al-Fatihah urusan saya ayahnya. Kenapa begitu? Karena nanti kalau dia dah besar, dia akan sholat sehari semalam 17 rakaat 5 waktu dan dibacanya Al-Fatihah tiap hari 17 kali. Kalau saya ayahnya yang ngajarinya, maka pahalanya akan terus ngalir ke saya. Tapi kalau kita yang ngajarinya, habislah pahalanya ke kita semuanya. Makanya yang paling mantap, yang paling top, kalau anak tahu ngaji, kalau anak tahu sembahyang, kita langsung orang tua yang ngajarinya. Mati sok lusa,
pahala sembahyang, pahala puasa, pahala sedekah anak, ngalir pahalanya walaupun kita dah mati. Amin. Oke, ya dia. Tapi kalau manalah Pak Ustadz dan sempat ngajari anak ngaji, berikan dia ke ustazah, usah nak lupa diberi upah. Jangan sampai anak diantar ke guru ngaji tapi pakai makasihinyan. Makasihinyan nih, makasihinyan. Makasihinyan di juga. Dikiranya ustazahnya makan antah. Oh, kalau ustazah minta dibayar berarti dia dengan ikhlas Pak Ustaz. Soal ikhlas atau tidak, ya urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan ustazah, urusannya jasa. Dia dah berjasa dengan kita, berikanlah sesuatu. Jangan sampai makasihinyan. Saya takut kayak ceramah kesabaran. Kalau pas nak balik makasihinyan untuk Pak. Tapi dari acara pada pagi hari itu saya jadi yakin pasti baliknya daan makasihnya. Karena nangar biayanya aja 28 juta. Saya lihat di balik, coba lihat nih acara Pak, luar biasa Pak, talur pun banyak, berapa gig itu ya. Pagi kaulu nak meli papan. Papannya punya Lung Minah. Waduh, kita ganti aja ganti. Kenapa dah ajak Pak Anton ya. Pagi kaulu nak meli papan. Papannya punya Lung Minah. Banyak lalu talur di depan. Cuma sigit yang warna merah. Saya kalau nak minjam itu ya, minjam tu sigit, saya nak foto, nak update status. Jadi kayak kita orangnya dah berjasa dengan kita, maka kita balas kebaikannya. Askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling berterima kasih kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Anak kita dah diajarinya ngaji, anak kita dah diajarinya sembahyang, sampai bisa lalu dan kita berikan sesuatu sebagai penghargaan, maka sungguh kita orang yang kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, berilah sesuatu ke ustazah, ustadz juga. Soalnya dari yang 4 tuh ustazah semuanya, cantik-cantik. Agak fresh and beauty. Berapa umurnya sekarang? Hah? 40? Oh, nyangka 41. Kita ni mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf inyan kita. Ni adik-adik ramai ni, saya panggil dulu lah. Halo? Kalau halo ya jawabnya hai. Halo? Hai? Halo hai? Hai, halo, hai. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tu kadang-kadang kalau untuk urusan dunia, rupa nak senghabis kita. Tapi untuk urusan akhirat, tang setengah-setengah kita. Betul? Coba lihat ibu-ibu saya. Anak pagi sekolah, antar pakai motor pagi-pagi biar kayak daster tolen. Pagi ngantar anak ke sekolah. Tapi giliran anak pagi ngaji, suah ke diantar. Suah tapi jarang. Tahun ajaran baru, baju baru, tas baru, sepatu baru, topi baru, dasi baru, buku baru, semuanya baru. Tapi giliran anak ngaji, Qur'annya koyak dialekan. Mak, Quran adik koyak. Masih bisa ya be. Mana bisa be mak, adik ngaji alam nasroh, tambus ke alam tarokai. Jadi gimana tuh mak? Kau ngaji 2 alam lah katanya. Alam nasroh dengan alam tarokai. Geye ke yang nak masuk surga katanya, ha? Bu? Nak masuk surga ke enggak? Kalau esok lusa ibu mati, coba saya tanya, siapa yang ibu paling harapkan mendoakan? Laki atau anak?
Dan minta doakan dengan laki. Jangankan ibu udah mati, ibu belum mati pun dah didoakannya cepat mati. Repek tolen di rumah. Tadi kata Pak Samsul Rizal, kata Pak Wakil, siapa di situ yang dan takut dengan bini? Saya takut juga. Bukan takut sebenarnya, kita jawabannya ya sayang dengan bini, Pak. Saya sayanginya dengan bini saya. Makanya kalau saya ingat dia nyusui anak tengah malam buta sampai bangkak dia matinya hitam siang. Dia tidur saya lekan karena dia dah berjaga semalaman. Makanya saya melihatnya, ya Allah makin sayang saya dengan bini saya. Kalau belum mati dia, belum nak saya tanam. Sayang. Makanya ada hadis Nabi, ini untuk bapak-bapak yang mungkin ada yang palik-palik. Ada ke orang laki yang palik dengan bininya situ? Ada kesian? Hah, ada? Mana orangnya mana? Kata Nabi, ini Nabi yang ngomong, hadisnya riwayat Muslim, nomor hadisnya 955. Apa kata Nabi? 1 dinar kau sedekahkan untuk berperang jihad fisabilillah, 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar kau sedekahkan untuk orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar kau sedekahkan untuk anak binimu, pahalanya jauh lebih besar daripada 3 yang kusebutkan tadi. Wah, dalam hati ibu itu diceramah paling bagus. Tapi sayang lagi aku udah datang. Jadi Pak, sedekah yang paling besar pahalanya ya dengan keluarga dulu. Oh, ada kelebihan rezeki, barulah kita ke yang lain. Ya dia Pak. Makin bahagia istri, insya Allah makin lancar rezeki laki. Nggak akan bahagia rumah tangga kalau jadi laki bahil. Nah Bu, suka ke Bu kumandangkan? Dahlah mun gaya lah kak udik ceramahnya. Tanang Pak, kalau bapak kumandangkan juga. Ibu bapak, jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat, bukan sahabat sih sebenarnya, bukan sahabat bukan. Dia hidup di zaman Nabi, cuma daan berjumpa dengan Nabi. Dia tinggalnya di Yaman, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Dia takut ingat dengan bininya. Sampai nak jumpa Nabi, disayangkanlah bininya. Kau usah dolok jumpa dengan Nabi, nantilah kerja dolok cari duit, kata bininya. Ada ke bini model gaya Pak. Laki nak jumpa dengan ustaz, disayangkanlah bininya. Munadi bang saya gaya, kalau kita rupiah. Akhirnya pagilah dia ke Madinah nak jumpa dengan Nabi. Begitu nyampai di Madinah, ternyata Rasulullah dah meninggal, dah wafat. Dan jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah dah meninggal, Nabi dah wafat. Balik lagi dia ke Yaman. Apa yang terjadi? Begitu nyampai di Yaman, bininya bukan nanya, bang jumpa ke daan dengan Nabi. Daan gaya pertanyaannya. Bang, ada ke duit dari Madinah? Bayangkan Pak. Kawan dari rumah niat nak jumpa Nabi. Pas balik ke rumah, bininya bukan nanya jumpa ke bang dengan Nabi. Gaya. Ternyata pertanyaannya, bang ada ke duit dari Madinah? Kata Abu Muslim Al-Khawlani, yo naang di ada 3 dirham. 3 dirham itu Bu, kata dia. Bang, baras di rumah tuh udah habis. Barang takut dengan bini. Baras di rumah tuh udah habis bang. Abang pagi ke pasar, beli baras. Aku nak molah roti. Si an lalu nak dimakan sakit parut dari semalam tuh. Akhirnya pagilah dia ke pasar. Abu Muslim Al-Khawlani ini Pak. Ternyata di tengah jalan ada pengemis minta duit. Padahal lakinya ini sahabat soleh. Baru itulah katanya, ya Allah, selama itu aku setiap kali jumpa pengemis malar aku beri duit, tapi itu baras nak mal duit nak mali baras nak mali. Takut dengan biniku, ya Allah tolong maklumi aku ya Allah. Dan jadi dia sedekah akhirnya. Pagi dia ke pasar, di pasar jumpa lagi dengan pengemis. Dahlah hatinya dah kemarilah bini, sedekahkan aja. Akhirnya disedekahkannya lah 3 dinar ya, balik dia ke rumah. Karena takut kalau di rumah ndak mali baras dimarahi bini. Akhirnya diambilnya plastik kresek, diisinya pasir.
Dah tengah malam buta dia baru balik. Kan gaya biasanya ya, mun bertangkar dengan bini ya. Dah agak-agak aman gue tengah malam. Ternyata sahabat Nabi ya gaya juga, Pak. Dibaliknya pasir, dimasukkannya pasir, Pak, dalam plastik kresek, diikatnya, ditaruhnya di atas meja, karena takut kan bini tinggalkannya age. Pagi main tengah malam age makawan, ditinggalkannya di atas meja. Begitu dah dekat waktu subuh, Abu Muslim balik ke rumah. Mungkin biniku dah ada age marah kalunya itu. Ku balik pasir. Tiba-tiba dilihatnya bininya makan roti di atas meja. Dek, dari mana dapat roti? Doa kan abang beli baras semalam. Baru sadar Abu Muslim Al-Khawlani, ternyata pasir yang dimasukkannya ke dalam plastik berubah menjadi baras. Kewalian, baru sadarlah dia. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, kalau tahu aku pasir jadi baras, sekarung tadi aku masuk. Itu cerita hadisnya sahih, bukan ngarang. Jadi ada orang-orang wali Allah yang memang kedekatannya dengan Allah yang luar biasa. Ibu kalau dengar cerita Wali Songo, itu bisa mengeluarkan naik dari gunung, bisa merubah pasir jadi baras karena kedekatannya dengan Allah yang luar biasa. Ya cerita bini. Jadi Pak, kalau ada bini ngerepek, sanyamkan aja Pak. Lama-lama ya time seorang dewe, tidak mungkin ngerepek seumur hidup. Tapi jangan gara-gara ceramah itu lalu ibu balik ke rumah nak ngerepek tolen. Orang yang daan bisa marah, saya dah tanya ke ahli kesehatan, dokter. Apa kata dia? Ustadz, kalau ada perempuan daan bisa marah, ditahannya marahnya, itu berarti kesehatannya buruk dan dia bisa kena kanker. Tak usah nak marah tiap hari. Jadi kalau ibu daan marah nanti ibu sakit. Bapak kalau bini daan marah, nanti bininya sakit. Pilih mana Bapak? Pilih bini marah atau bini sakit? Enggak, dua-duanya Pak Ustaz. Aku maunya kawin lagi. Makin masalah Bapak. Oke, kembali ke cerita tentang anak-anak kita. Kata Nabi, idza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 yang daan putus. Yang pertama, amal jariyah. Nyumbang anak yatim, nyumbang pengajian, pembangunan TPA. Walaupun nisuk kita mati, pahalanya akan terus ngalir. Tapi saya dah yakinlah tadi dengar dari ibu panitia. Siapa namanya Bu? Bu siapa ya? Bu Cucu. Dah tuh yang masih cucu. Kata beliau tadi sampai 28 juta, itu berarti kan dah nyumbang semuanya ke situ. Dan saya yakin orang Saparan sebenarnya jak kaya-kaya semuanya. Dari mana Ustaz tahu? Lihat nah, karpetnya aja hijau. Podium hijau, baleho di atas tirai hijau, tarpal di luar hijau, tenda. Berarti yang nyumbang ke acara itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Balihonya aja dah alang-alang. Coba lihat tuh, berapa tuh? 3 meter kali 2 meter nampaknya. Saya melihat foto saya gantengnya sih. Cuma saya khawatir kalau baliho besar-besar baliho saya khawatir. Kenapa? Laka acara yo. Baliho saya biar buat nyamur padi. Awas kita buat nyamur padi. Ada yang lebih parah lagi nyamur gotah. Nyamur ladi. Ibu bapak hadirin yang dihormati oleh Allah, yang disayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekolah tinggi-tinggi. Ini sekolah tinggi-tinggi ini, yang sekolah tinggi ini macam Pak Wakil, kemudian Pak Desa, kemudian Pak KUA, ini sekolahnya tinggi. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Nak nyari harta. Ada yang keraja siang malam, pagi keraja, siang keraja, bahari keraja, malam keraja, sampai malam pun keraja, sampai lupa nak sembahyang. Tapi begitu mati, lalu ditinggalkannya hartanya. Kan bodoh orang namanya gitu. Sekolah tinggi-tinggi nyari harta, keraja siang malam nyari harta, tapi begitu mati ditinggalkannya hartanya. Kan
Harusnya kalau kau mati, harta yang dah kau kumpulkan siang malam sekolah tinggi-tinggi, mati, bawa. Gimana cara mawaknya? Hah? Sedekah, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah habis ke waktunya? Dah jam 11. Saya tadi dengar susunan acara, saya dapat nomor 8. Oh, lama. Bagus aku balik dulu. Ibaratkan makan ikan, saya dah tinggal tulangnya. Pak kampung lama, pembawa acara berpantun-pantun banyak, la ilaha illallah. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tokoh triplek. Banyak juga pembawa acara berpantun, tapi sayang melihat teks. Wah, nak berlawan non boleh pakai teks dah. Beli baju di toko triplek. Sudah nak konten lagi. Kita lanjutkan aja ceramahnya ya. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mati harusnya hartanya dibawa. Caranya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutsba'ul maita salah satun. Kalau mati manusia kata Nabi ada 3 yang ngikut. Fayarji'u isnani, tapi yang 2 balik lagi. Wayabqa wahidun, yang kekal ngikut hanya 1. Nih Bu, yang ngikut pertama kalau kita mati Pak, Bapak. Masih hidup Bapak? Pertama yang ngikut kalau kita mati harta yang ikut kalau kita mati. Tapi dia hanya ngantar sampai pemakaman. Pinggan piring keluar, tikar keluar, ada yang payung keluar. Ngantar sampai ke pemakaman. Tapi lah kayak balik, motor balik, tikar ketinggalan di kubur pun diambil lah orang balik. Malah di kampung saya ada orang meninggal diberinya payung kuburannya. Diambil lah orang. Ngapain kubur dia beri payung, bagus untuk aku jinya. Daripada merusak. Balik harta. Yang kedua yang akan ngikut kalau kita mati, keluarga. Anak bini datang, nantu datang, cucu datang, kawan kerja, kawan kantor datang. Tapi setelah ia semuanya balik, laki kita bu, laki ibu masih setia ke lakinya. Yang katanya aku cinta dengan kau sehidup semati, pret. Cinta sehidup semati ya maksudnya kau mati aku tetap hidup. Kalau memang cinta dengan ibu coba suruh dia nunggu semalam ajak dikubur, saya mau enggak deh. Balik. Tapi dia cintanya Pak Ustadz dengan bininya ya. Waktu bininya meninggal dipikulnya, diantarnya senyapat. Oh iya memang dia nak senyapat nguburkannya. Matilah kau sih. Kau lagi kau meleleh hai mati doa Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Mati sebelah nangis, sebelahnya dah melihat nak dari mana nak kubina. Mun di saparan orang laki mati bininya kawin lagi ke biasanya Bu. Daan semuanya orang laki ke. Cumi rate-rate ke. Balik semuanya. Wayabqa wahidun, yang akan tetap kekal ngawanik dia adalah harta yang diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu ada kelebihan rezeki, memang duit ibu seorang ya. Kalau duit laki harus izin dengan laki. Tapi kalau duit seorang, ibu nggak usah izin dengan laki. Dalam duit laki ada hak orang bini, tapi dalam duit bini nggak ada hak orang laki. Kedengaran Pak? Surah An-Nisa ayat 34. Jadi dalam harta kita orang laki ada hak bini. Bukan dalam duit laki. Duit laki duitku juga. Bukan gaya. Dalam duit
Bapak ada hak ibu, nafkah ibu. Oh duit bapak 10 juta, mungkin ada 5 juta hak ibu di sini. Bukan 10 juta diambil, tapi dalam duit ibu nggak ada hak bapak. Iyalah aturan dari Allah, Allah yang ngatur. Tapi anehnya masih banyak sekarang orang laki yang pemalas, masih banyak. Tapi bukan di Sabaran, bukan. Nun jauh. Sekitar 4 meter lah dari situ. Ustaz, aku sudah nak ke rajing. Apa dik? Biniku dah rajing. Lihatnya udah kume sampai baharian, sampai bungkuk ke belakangnya. Serajing-rajingnya orang bini, dia bukan pencari nafkah, dia hanya membantu suaminya. Membantu, silakan bu, bantu lakinya. Bang, kulihat usaha abang buka warung, rupiah dah kehabisan modal, yo ada cincin galang emas subang adik bang, waktu pewarisan peninggalan umak ngan ayah dulu waktu masih hidup dibarikannya ngan adik bang, abang jual aja bang untuk nambahin modal abang kalau aku dah terlanjur cinta dengan kau bang, ambil aja bang untuk modal abang. Aku dah terlanjur cinta dengan abang. Tapi ada syaratnya tuh bang. Apa syaratnya? Awas kau kawin lagi. Biasanya kan jak gaya orang laki. Mau apa bedanya laki dengan perempuan? Nih bedanya orang laki dengan perempuan. Orang perempuan sanggup ngawani, nemani lakinya dari nol sampai dia jadi orang sukses. Sanggup ibu. Makan sepiring berdua. Kan ada lagunya ya. Kadang berutang ditanggung same-same, ada laki bini. Itu hebatnya ibu. Tapi orang laki mudah merasa banyak duit sikit. Mulai nak nyari yang lain sama. Biasanya yang kepala desa biasanya. Tapi bukan desa situ, bukan. Oh, dibalas sama sih non. Ya perbedaan laki dengan perempuan. Yang kedua, nih bedanya laki dengan perempuan. Yang kedua, orang perempuan kalau banyak duit dia macam daan parlu dengan orang laki. Karena dah bang kau nak mati dah bang. Dah 40 menit saya ceramah baru nak keluar ini. Pakai kursi patah lagi. Sandarannya mana ya? Ngolok biak tuh. Dibari air putih. Air putih ya bisa meningkatkan darah tinggi. Cayak keadaan. Air putih ya bisa meningkatkan darah tinggi. Ya gimana ceritanya? Saya minta air kopi, dibariknya air putih. Marah saya. Kan naik darah saya. Insya Allah saya tidak lama nanti kita sampai saya kapak lah. Soalnya saya ceramahnya diri. Dalam hati saya pun ceramah diri itu bantar. Ceramah duduk lama. Gitu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Jadi perbedaannya ya tadi laki perempuan. Kalau perempuan kalau dia banyak duit dia macam daan parlu dengan orang laki. Kau nak matilah bang. Nak kawin lagi lah bang. Duitku dah banyak. Anak aku ajak kalau ngasuhnya. Kau udah lagi aku peduli. Ya perempuan kalau bahayanya kalau banyak duit pak. Tapi orang laki kalau dia banyak duit dia rasa macam parlu dengan banyak perempuan. Betul? Nah, jadi oleh karena itu Allah meletakkan nafkah di orang laki, bukan di perempuan. Tapi hebatnya orang laki, hak talak itu pak, carai itu ada di orang laki. Perempuan biar nak mengucapkan, bang kau kucaraikan talak 1000, tidak akan terjadi talaknya. Tapi kalau orang laki ngomong pakai kias saja, apa kata dia? Dek, rasanya aku dah cocok dengan kau kupulangkan dengan orang tuamu. Pulangkan saja. Itu udah jatuh talak, namanya talak kinayah, kiasan. Lagi kalau talaknya dalam keadaan marah, kau mun masih nak keluar malam, acara band, dalam waktu 1 kali 24 jam kau nak balik ke rumah, kau kucaraikan talak 1. Au, kata bininya, dah jatuh talak 1. Jangan sembarangan. Soalnya perempuan ini pak, dia tuh banyak pakai perasaan dan pakai akal.
Kalau laki ya akal, tapi kalau perempuan dah perasaan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka selagi masih hidup, selagi masih Allah berikan kesempatan kita untuk beramal, beramallah sebanyak-banyaknya. Orang yang rajin puasa mati, putus amalnya. Tak ada orang yang dah mati puasa. Bapak ibu yang rajin sembahyang mati, putus amalnya. Tak ada orang mati sembahyang. Pelak kampung, misalkan pelak kampung esok mati. Misalnya. Baru nak misal dah pucat dia. Misalnya esok pelak kampung mati. Dah dimandikan, dah dikafankan, dah disolatkan, dah dimakamkan di pemakaman muslim. Selesai, tiba-tiba hari Jumat ada dia sembahyang. Sembahyang Jumat, pastilah orang bubar bercacak semuanya. Langsung bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mati dan putus semuanya amalnya. Tapi ada satu amal, walaupun kita dah mati, akan terus ngalir pahalanya, yaitu sedekah. Bapak Ibu, mau enggak kalau saya ajak sedekah hari itu? Siap enggak saya ajak sedekah? Nanti aja sedekah Ustaz, nunggu kaya. Belum tentu sampai. Entahkan kedoloan malaikat maut kalak datang. Jadi gimana? Sedekah terus sampai nanti kau jadi orang kaya. Karena kalau nunggu kaya baru nak sedekah payah. Orang kaya jauh balik. Caya kedaan Pak. Orang kaya jauh balik. Coba kita tanya Ustazah cucu ya. Ustazah cucu. Bu Ustazah, misalkan Ibu Ustazah cucu ini miskin, punya duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah hartanya diberikannya, diinfakkannya ke saya. Sekarang Ustazah cucu udah kaya, punya duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau enggak? Nah kan orang kaya jauh balik. Padahal sami-sami setengah. Betul. 10.000 diambil 5.000, setengah. 100 juta diminta 50 juta, setengah. Kenapa dia tidak mau? Karena orang kaya Pak. Balik. Tes lagi dengan pelak kampung. Kita tes pelak kampung aja lah. Pak Isra. Misalkan Pak Isra miskin, punya ayam 2 ekor kacik. Saya minta sekok, insya Allah mau dia. Ambil je Pak Ustaz, ayam kacik ya. Coba mudah naruh 2 ekor sapi, saya minta sekok, mau tak? Nih. Kang kaya jauh balik. Padahal kan sami-sami sekok. Itulah bedanya, makanya tidak usah nunggu kaya baru nak sedekah. Berat nahan paliknya. Ada namanya zakat profesi. Zakat profesi. Nih Pak Wakil profesi, Pak KUA profesi, Kepala Desa profesi, nih polisi pun ada. Oh Pak polisi ke untuk ini? Hebat polisi, bisa hadir di ceramah saya. Biasanya dia hadir di acara band. Ngamankan biak kelahi. Oh. Karena biak nonton bandnya karab kelahi. Saya dan bisa nak membubarkan acara band. Hei kita yang main band tengah malam buta buat maksiat, bubar. Ada yang biar ampaskan, saya lempari. Tapi waktu ya ada Pak Kapolsek mendengar orang ada rupiah nak kelahi, langsung naik dia ke atas panggung. Bapak Ibu semuanya, acara band malam hari itu hanya boleh sampai jam 10. Kalau lewat dari jam 10, kami bubarkan, kata polisi. Bubar semuanya. Mana kadang pemain band artisnya keterlaluan. Jam 8 masih bagus bajunya. Jam 9 terbuka roknya. Jam 10 terbuka dadanya. Yang nonton di bawah nih aki. Liur-liur nonton. Tapi hari itu acara band hari itu acaranya acara hataman, diundang penceramah. Dan tentunya kalau ngundang ustadz dengan ngundang band lebih mahal ngundang band. Bandnya paling murah 5 juta. Nah, ngundang ustadz suah ke mariknya 5 juta.
Ngundang band, belum nyanyi artisnya, dah habis saya kopi 2 ketel. Ustadz dah nak 1 jam ceramah, hai kopi pun belum keluar. Hai putih nang. Saya dah nunggu-nunggu. Berarti acara ini lebih berkah, lebih hikmat, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, sebelum saya tutup, ada satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun namanya, ayat ke-10. Allah bercerita tentang orang yang mati. Jadi ada orang dalam kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ternyata orang yang dah mati dalam kubur berdoa, ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia. Nak ngapain kita aku hidupkan, kata Allah. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku nak bersedekah, bukan nak sembahyang, bukan nak ngaji, bukan nak bagi umrah, tapi nak sedekah. Kenapa? Sedekah pahala yang tak akan pernah putus walaupun kita dah meninggal dunia. Pembangunan masjid kita sumbang, TPA kita sumbang. Ni apa tu? TPQ Nurul Huda Saparan. Mau ke Bapak Ibu kalau saya mintai sumbangan untuk sedekah untuk TPQ Nurul Huda Saparan, mau? Siap mengeluarkan sedekahnya? Siap. Silakan keluarkan duitnya. Nah, yang kita nangguk hari itu. Yang ikan yang besar ada di depannya. Besar-besar ikannya itu. Pak Wakil ikan paus. Pak KUA ikan hiu. Yang besar-besar yang banyak duitnya ya. Pak polisi sah nak dimintai. Oh. Kalau kita ditunggunya balik takutnya. Pokoknya sedekah sesuai kemampuan kita. Saya mulai dari saya. Coba kotak infaknya keluarkan. Mulai dari situ dah lah, Bu. Saya ada juga buat duit tadi. Kena bakali tuh ceritanya. 1, 2, 3, 4. Nah. Ya. Silakan dijalankan. Dari saya dulu. Yang ibu-ibu balah ya, ibu-ibu kotaknya ibu-ibu. Yang bapak-bapak kotaknya bapak-bapak. Pak polisi ngawal aja, ngawal. Kawal kotaknya jangan sampai lari. Sambil kita bersolawat. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika. Alaika asyraqal badru fahtafat minhul buduri misla husnik mara'aina qattu ya wajhal sururi. Ya Nabi alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta nurun anta nurun fau anta iksiru wa
Dah ke? Dah Bu? Kalau kita berinfak, maka turun malaikat dua malaikat turun diutus oleh Allah, mereka berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma timun sikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang berlipat ganda untuk orang yang dah berinfak. Tapi bagi yang daan berinfak, yang pura-pura tidur, padahal dia mau duit, lewat kotak bangun lagi. Yang model gaya didoakan juga lah malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma timunsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang itu dengan harta-hartanya sekalian. Takut kenan. Panitia tolong jalankan sekali lagi. Ini kalau dah cerita sholat banyak orang yang bisa. Cerita puasa banyak orang yang bisa. Tapi mudah cerita sedekah, ya Allah meleleh hai mati orang. Kau nagi pagi haji pagi umroh bolak balik, tapi kelakuan balik kedakut bin ngeretok ndak lalu berubah. Yang berubah cuma jubahnya nang. Kau nagi sembahyang Jumat pakai jubah, macam nak sorbannya macam nak Bonoto, jubah dah macam nak Batman. Sembahyang Jumat sengaja daan bawa duit, duduk tengah-tengah tasbih besar macam nak biji talur sikit-sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat kotak infak masih jauh. Subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya dah dekat. Astagfirullah, astagfirullah. Kotak infaknya dah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ke di saparan yang ya? Di sini yang ada. Jauh pokoknya jauh. Di Desa Kumba. Di Desa Kumba. Saya ada cerita tentang orang yang infak. Ada orang infak pembangunan masjid pakai transfer. Itu TPQ Nurul Huda si anaknya nomor rekeningnya. Ada. Nanti bila perlu dipasang, nanti akan ada yang transfer. Karena kan ibu-ibu mungkin daan bawa duit, nak marikan 1.000-2.000 mungkin supan. Dia sekali transfer maunya banyak. Wah, dia di orang saparan kan kaya-kaya. Ya cerita palik pasti dalam diri kita ada palik. Sikit banyak pasti ada. Coba jujur jawab semuanya. Jujur aja. Kalau di dompet ada 127.000, 100.000, 20.000, 5.000, 2.000, berapa yang keluar? Untung si anak yang 1.000 ya iya, yang pati murah mau barang. Memang ada rasa palit dalam diri kita. Duit 125.000, 100.000, 20.000, 5.000, berapa yang keluar biasanya? 5.000 dasar palit. Adalah ibu-ibu tuh transfer pembangunan masjid, transfer. Lah kak transfer dia nangis bu. Ya Allah, ya Allah. Saya tanya bu, ngapain tang sadih? Sadih saya Pak Ustaz. Ngapain tang sadih? Lah kak transfer pembangunan masjid. Yo harusnya lah kak berbuat baik, bahagialah suke. Tapi saya sadih Pak Ustaz. Ngapain tang sadih? Salah picik Pak Ustaz. Saya nak transfer kosongnya 5 IG, tapi cikan 6 IG, Pak Ustaz. Oh, jadi ibu tadi nak nyumbang 100.000, tapi cik kosongnya 6 IG jadi 1 juta. Lah Pak Ustaz. Bu, ibu, ibu. Kalau ibu nyumbang 1 juta untuk pembangunan masjid, apakah ibu jadi rugi? Kalau bapak nyumbang 1 juta untuk TPQ Nurul Huda Saparan, apakah bapak jadi rugi? Daan kan? Makanya ibu adik yang salah picik ya kita doakan. Mudah-mudahan makin ramai yang salah picik. Karena sedekah tuh harus pakai paksa. Kalau daan kita paksakan, daan sedekah kita. Barat hitungannya.
Makanya dalam Islam ada yang disebut zakat. Zakat profesi, wakil bupati, KUA, polisi, kepala desa. Kalau dia punya gaji 1 juta, keluarkan zakatnya tiap gajian 2,5%. Berapa? Gaji saya 1 juta, 25.000 keluarkan. Gaji saya 4 juta Pak Ustadz, keluarkan 100.000 tiap bulan. Enggak usah tiap bulan lah Pak Ustadz, nunggu setahun aja jadi 1.200.000, boleh juga. Setahun 1.200.000, tiap bulan 100.000. Sama jumlahnya, sama. Tapi ingat, walaupun jumlahnya sama, tapi setannya lain. Kalau tiap bulan 100.000 kan ringan. Coba udah 1.200.000, yang menggode bukan lagi setan asli, tapi kawan pun udah jadi setan juga. Nak kemana Bu? Nak ke TPQ Nurul Huda. Nak ngapain? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? Bagus malih HP Bu. HP terbaru S7 Samsung ya Bu ya. Sejak 1.100.000 naang Bu. Mau Bu balikan ke HP dah dapat HP baru 100.000, kita bisa malih bakso. Nah, mun ade kawan model gaya cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu. Tangkawamu saku kau setan ngode aku. Ibu mau masuk surga mau? Mau? Bapak mau masuk surga? La ilaha illallah. Mau indah gewe. Bapak mau masuk surga? Tergantung usahanya. Orang yang banyak sedekah nanti masuk ke dalam surga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sih Pak Ustadz semuanya dekat dengan Nabi? Tergantung jumlah sedekahnya. Kalau sedekahnya 40 juta, dekat. Tapi kalau cuma 400, macam nampak mayang nanggal. Sedekah kita nanti jangan sampai daan bersedekah, sedangkan kita amal kurang. Di akhirat Allah putuskan masuk neraka. Jangan nyalahkan Allah. Insyaallah Allah tuh edaan sayang dengan kita hambanya. Undaan. Kalau nanti di akhirat ada orang ramai masuk neraka, jangan katakan Allah edaan sayang dengan hambanya. Kalau nanti di akhirat banyak orang masuk surga, iya karena dia berusaha. Kan gaya kata Pak Haji Roma. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Belum tahu dia Pak Wakil. Bagus kayak suara saya Bu. Saya tapi kalau saya nyanyi takutnya artis di Jakarta tersaingi gitu. Jadi saya makanya kalau nanti nak masuk surga ya harus berusaha. Sholat, puasa, sedekah, tinggalkan maksiat. Usaha ge nak ngomongkan orang. Iya Pak iya. Mohon maaf di Saparan saya dapat kabar yang suka ngomongkan orangnya jak bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Udah habis ke waktunya? Udah jam 11:30, dah 1 jam saya ngomong dah. Berdiri situ, lalu nak balik kursi. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Wa karihtumuh, tentu kalian merasa jijik. Yang suka nak ngomongkan orang, kata Allah, sama dengan makan bangkai manusia. Ceramah menagih lapar gitu di Pak. Sudah jam 11:30. Malah agi, belum. Dah ke agi? Udah ke agi? Dah ke agi Pak? Bapak tahu keadaan banyak ustadz meninggal gara-gara kekapaan ceramah.
Tawa dia weh. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal balik dari ceramah Pangkalan Pinang, Lampung. Meninggal laka sembahyang subuh karena kekapaan ceramah. Ustadz Jepri Al-Bukhari balik dari ceramah naik motor Ninja 650 cc, kengantukan nabrak batang pala, mati. Kekapaan ceramah. Habib Munzir Al-Musawa mati juga. Ustadz Arifin Ilham mati meninggal kekapaan ceramah. Sapi lagi Syekh Ali Jabir meninggal kekapaan ceramah. Nah, kita nak munuh aku ke? Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khotoya. Dah, pokoknya jangan sampai kita tadi ya gibah. Ustadz, aku udah ngomongkan orang Pak Ustadz. Tapi dia aku dengarkannya nang. Sami juga. Orang kan bisa ngomong karena ada yang dengarkan. Coba ngomong seorang saya. Nggak kena hati kalau. Ustadz Hatoli biar hebat, biar api-api ceramah di situ 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Tapi yang dengarkannya si An. Pati paling kata pula kampung dah lama kayak Ustadz gaya. Kita saling parlu, ibu parlu dengan saya pun parlu dengan bapak ibu. Nggak boleh kita merasa hebat seorang. Oh hebat Hatoli bisa ceramah. Iya karena ada yang dengarkan. Betul? Pala desa hebat nggak kalau si an rakyatnya? Dan bisa hebat. Jadi kita bila baru jadi hebat, kita jadi hebat kalau semuanya kita bersatu. Kita pasti lama kalau merasa hebat seorang. Bu, Ibu, coba saya tanya Bapak Ibu, tolong jawab. Mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Silet. Suruh dan abang batang nangka. Betul-betul jawabnya. Mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Kapak. Suruh dia nyukur somet. Jangan sampai merasa hebat kapak. Somet aku ajak nyukurnya. Terbongkar mulut. Jadi orangnya baru hebat kalau dia bertugas kerja sesuai dengan bidangnya. Ustadz Hatoli hebat dengan ilmu ceramahnya. Pak Wakil hebat dengan wewenang tanda tangannya. Pak KUA hebat karena bisa dinikahkan orang sampai sah. Polisi hebat dengan bisa memberikan keamanan dengan masyarakat. Kumpul semuanya bersatu. Hebat. Baru bisa bengkayang hebat. Itu kadang-kadang orang merasa hebat seorang. Tinggal kau di hutan sini. Macam Tarzan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Nah itulah tadi. Jadi jangan sampai kita membicarakan aib dan kekurangan orang. Itu dosanya sama dengan makan bangkai saudara kita sendiri. Laka itu mohon maaf pun ada makan ke kita tuh. Ada i. Wah ada awas munsian nih. Jarak aku ke situ. Mana tadi saya sempat ragu. Soalnya pembawa acara menyebutkan susunan acara. Saya nunggu-nunggu acara makan. Gimana sih An? Acara inti hataman. Lah matiku acara inti ya makan. Ada kesian makannya tuh, makanya saya tanya. Ada. Apa lauknya? Hah? Rahasia masih. Anggaplah lauknya sapi, misalkan sapi. Lalu sapinya bangkai, mau ke bapak ibu makannya? Nah, makan bangkai sapi ndak mau, tapi makan bangkai manusia mau. Ngapa ya? Iya disukai nak ngomongkan orang ya, makan bangkai manusia namanya. Dan cuman bangkai, kalau kambing mati, usah nak dipotong. Langsung dikuburkan aja. Karena dia dah bangkai. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu adalah bangkai. Ada ke di situ yang suka nakut? Nakut. Nah, mapah keruak ada ya? Iya, mapah keruak kalau daan pakai bismillah, mati keruaknya, keruak bangkai. Ada yang suka nembak burung pakai senapang angin? Mana orangnya? Ada. Pak,
Kalau nembak burung daan pakai bismillah, lalu matilah kak ditembak, jatuh dia ke tanah, daan sempat kita sembelih, bangkai. Jadi ketika nembaknya ya baca bismillah, ketika jatuh dia dah mati, maka dia daan terhitung bangkai, karena dah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya nyebut nama Allah. Kita khawatir nanti kalau kita makan haram, banyak dosa-dosa kita sementara amal kita sikit. Jelas ke Bapak Ibu? Karena semuanya dah jelas, mari kita tutup ceramah itu. Ya udah jelas, apa yang aku jelaskan. Laka itu masih ada doa, laka ia tutup, kayak kita yang makan. Parut saya dah merinding. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Masih mau mendengarkan saya ceramah? Kalau ibu membuat walimah, buatlah walimah di waktu pagi. Kalau bapak ibu masih mau mendengarkan saya ceramah, boleh nanti diundang sekali lagi. Nah, gitu ya. Saya insya Allah nanti selesai balik dari situ, langsung izin balik ke Sambas sih. Minta tolong diantarkan kan? Tadi dijemputnya di Sambas, takutnya ada anak diantarkannya. Tapi tenanglah, ada Pak Polisi mau diantarkan. Insyaallah, saya tinggalnya di Sambas, di Setali, Desa Setali, Kecamatan Sejangkung. Gampang nyari rumah saya. Ngapain dari Separan tangsian main ke rumah lah mati. Padahal kawan saya banyak di Saparan, ada Muraiji, ada Dahrul Effendi, ada Bu Nurlia, ada Mira Idora. Ini kawan saya ini semuanya nih. Si Anda main jak Setali, gampang nyari rumah saya. Cari aja rumah yang paling bagus. Saya tidak jauh dari sini. Bukan rumah saya yang paling bagus. Cari aja rumah yang paling bagus. Kayak tanyalah di mana rumah Ustadz Atoli, saya tidak jauh dari sini. Ibu bapak, kalau selama 70 menit saya ngomong, ini biar kacik dari tadi. Dan dengarkannya saya ceramah. Ge dolo saya ge kacik pun jak ge jua. Mok-moknya ya amok panggilan saya di rumah. Mok katanya, pagi kita dengarkan ceramah kata umak. Pagi nyampai di masjid, dan saya dengarkan ceramah. Becacak-cacak ajak ngelilingi masjid. Kenapa? Dan penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat kue. Itu nampaknya belum dapat kue. Nah, dia dah nunjuk-nunjuk nak minta. Nah, dulu. Dia nak lalu peduli dengan saya. Assalamualaikum. Baru sadar deh. Anak saya perempuan 1, laki juga 1, bini 1.